Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872 150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus mata kuliah perpajakan dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi MM. Dan adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dan saya adalah mahasiswi semester 4 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas materi tentang yang pertama yaitu tentang sistem self-assessment, pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Yang kedua yaitu tentang surat ketetapan pajak. Yang ketiga pemeriksaan dan penyidikan pajak. Yang keempat pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang kelima pajak bumi dan bangunan. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, kita cari tahu dulu apa sih pengertian dari pajak. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disingkat KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian di atas dapat diartikan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Oke baik, kita lanjut ke pembahasan materi yang pertama yaitu sistem self-assessment, pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran. Pengertian sistem self-assessment merupakan penguatan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Adapun kelebihan dari sistem self-assessment. Kelebihan dari sistem ini adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan penghitungan pajak secara mandiri. Dampak positif dari self-assessment ini akhirnya dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya akan mekanisme perpajakan di Indonesia, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan SPT-nya. Adapun kekurangan dari sistem self-assessment, di balik kelebihan tentu ada kekurangannya. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, tentu akan sulit baginya dalam melakukan serangkaian prosedur perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Wajib pajak mungkin akan kesulitan dan bisa saja keliru dalam menghitung besaran pajak yang harus ditanggungnya. Dampak negatif dari self-assessment ini adalah bisa saja menimbulkan tunggakan pajak. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah tersebut, maka dilaksanakan pula pemeriksaan dan penagihan pajak. Dasar hukum. Pemberlakuan self-assessment menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selain itu, sistem pembayaran pajak ini juga diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyebutkan setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Berikutnya, ada beberapa alasan mengapa wajib pajak harus dibayar. Yang pertama, kewajiban bagi warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, bukti-bukti pada negara. Dan yang ketiga, memperlancar proses bisnis. Lalu yang keempat, pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, berkontribusi kepada negara. Selanjutnya yaitu ke pembahasan yang kedua tentang surat ketetapan pajak.
Apa itu surat ketetapan pajak? Merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, atau surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat ketetapan pajak atau SKP tersebut akan dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa, yakni Kantor Pajak Pratama atau KPP berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan DJP. Selanjutnya yaitu fungsi surat ketetapan pajak. Yang pertama, sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban formal atau material. Yang kedua, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang ketiga, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak. Dan yang keempat yaitu sarana untuk menginformasikan jumlah pajak yang terutang. Jenis-jenis surat ketetapan pajak. Yang pertama yaitu surat tagihan pajak atau STP, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang ketiga surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yang keempat surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan yang kelima surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Pembahasan yang ketiga yaitu pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau informasi lain untuk menguji kepatuhan, kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan, hukum dan regulasi. Tahapan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan, pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksa dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Tujuan pemeriksaan pajak. Sebagai bagian akhir dari proses pengendalian pajak, pemeriksaan penting untuk dilakukan dan memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Meliputi yang pertama SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pendahuluan pajak kembali. Yang kedua, kehilangan SPT. Yang ketiga, keterlambatan SPT yaitu melebihi jangka waktu surat peringatan yang disampaikan. Yang keempat, menggabungkan, mengkonsolidasikan, memperluas, melikuidasi, membubarkan, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kelima, menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan kewajiban perpajakan WP tidak terpenuhi. Jenis pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan pajak lapangan. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Pemeriksaan pajak berdasarkan latar belakang dapat dilakukan dengan dua kriteria berdasarkan latar belakang alasan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Penyidikan pajak. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan bukti permulaan. Secara sederhana, bukti permulaan merupakan keadaan bukti atau benda yang memberi petunjuk adanya suatu tindakan pidana perpajakan. Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Penyidikan pajak atau lebih tepatnya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Pengumpulan bukti itu ditunjukkan untuk membuat suatu tindakan pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta
dapat ditemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana perpajakan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Tujuan penyidikan. Yang pertama, bertujuan untuk memperlancar aktivitas dalam bidang perpajakan, khususnya penerimaan pajak supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedua, sebagai salah satu langkah dan upaya yang bertujuan untuk pemilihan kerugian terhadap pendapat negara yang berkurang. Yang ketiga, membantu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak penyelewengan pajak beserta dengan efek gentar terhadap calon pelaku yang ingin melakukan tindak pidana dan penyelewengan perpajakan. Dan yang keempat, membantu untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum yang bertujuan untuk menjunjung secara tinggi integritas yang dimiliki. Kemudian, dasar hukum. Undang-Undang di nomor 6 pada tahun 1983, dasar hukum terkait pelaksanaan kegiatan penyidikan pajak secara resmi diatur dalam Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan juga tata cara kegiatan perpajakan. Secara khusus diatur dalam pasal 1 dan ayat 31. Pelaksanaan kegiatan penyidikan pajak secara resmi diatur dalam Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan juga tata cara kegiatan perpajakan secara khusus diatur dalam pasal 1 dan ayat 31. Lalu Undang-Undang nomor 28 pada tahun 2007, tepatnya pada pasal 43A, pasal 44B, di mana dalam pasal tersebut secara jelas menerangkan adanya kegiatan penyidikan pajak yang bertujuan untuk kelancaran penerimaan negara dari wajib pajak. Perbedaan pemeriksaan dan penyidikan pajak. Untuk pemeriksaan, perbedaannya yaitu yang pertama, untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan penghasilannya dengan benar dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, wewenang dilakukan oleh petugas pajak yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan dokumen perpajakan wajib pajak. Sedangkan untuk penyidikan, perbedaannya yaitu yang pertama, untuk mencari tahu apakah terdapat indikasi kecurangan atau pelanggaran hukum dalam pelaporan pajak. Lalu yang kedua, wewenang dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan. Pembahasan yang keempat yaitu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom, daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama, dipungut oleh Pemda berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah. Yang ketiga, dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi atau pidana dan denda. Yang keempat, tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau balas jasa secara perseorangan. Dan yang kelima, hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah. Jenis pajak daerah.
terdapat dua, yaitu jenis pajak daerah. Yang pertama, pajak provinsi. Jenis pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua yaitu pajak kabupaten atau kota. Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Retribusi daerah. Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ciri-ciri retribusi daerah. Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah, tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah. Objek dan golongan retribusi. Objek retribusi adalah yang pertama jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Dengan demikian, retribusi digolongkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi. Yang pertama, retribusi jasa umum, yang kedua, retribusi jasa usaha, dan yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Sedangkan untuk kriteria retribusi, yaitu yang pertama retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, lalu kemudian retribusi perizinan tertentu. Ke pembahasan materi yang terakhir yaitu pajak bumi dan pajak bangunan. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan, karena pajak bumi dan bangunan atau PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Objek dan subjek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Definisi dari subjek pajak bumi dan bangunan atau subjek PBB merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan.
Lalu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan, dan bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutangan, dan perkebunan. Dasar pengenaan atas pungutan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sebagai dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut nilai jual objek pajak atau NJOP dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menkeu. Namun, setiap daerah memiliki nilai jual objek pajaknya yang berbeda-beda, dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, letak, rekayasa, kondisi lingkungan, pemanfaatan, dan peruntukan. Cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan, yaitu yang pertama, menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP, yang kedua, menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP, dan yang terakhir, menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Oke, baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.